Pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pertemuan pada hari ini. Pembelajaran kita dengan judul Sengsara dan Wafat Yesus. Dalam pembelajaran ini ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, mampu menjelaskan sebab-sebab Yesus dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Yang kedua, mampu menjelaskan dengan kata-kata sendiri kisah sengsara Yesus menurut Injil Lukas. Yang ketiga, mampu menjelaskan hubungan makna sengsara Yesus dengan pemahaman tentang kerajaan Allah. Kita melihat konteks sosial menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus. Ada 3 konteks yang melatar belakangi penangkapan itu. Yang pertama itu bagian A, berkaitan dengan perayaan Paskah. Paskah merupakan hari pesta Israel atas pembebasan bangsa Israel dari Mesir sebagai campur tangan Allah. Setiap Paskah, seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Yesus dan murid-muridnya adalah orang Israel, maka mereka juga pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Pada situasi Paskah inilah Yesus akan diadili dan disalibkan. Kemudian bagian B, pemberontakan terhadap pemerintah. Pada masa Yesus banyak terjadi pemberontakan. Maka para pasukan sangat sensitif terhadap gerakan-gerakan massa. Dalam peristiwa penyangkapan Yesus, pasukan diperalat oleh para pemuka agama dengan cara menyebarkan isu bahwa Yesus dan kawan-kawannya adalah kelompok yang ingin memberontak. Yesus dianggap ikut menumbuh kembangkan pemberontakan politis. Kemudian yang bagian C, munculnya Mesias-Mesias palsu. Menurut orang Roma, kalau Mesias muncul, maka akan terjadi pemberontakan besar-besaran. Pada waktu itu, banyak orang yang menyatakan dirinya adalah Mesias dan memimpin pemberontakan. Maka Roma sangat mewaspadai gerakan Yesus dan kawan-kawannya. Pilatus sebenarnya tahu bahwa Yesus tidak pernah memimpin pemberontakan. Oleh sebab itu, ia sebenarnya ingin membebaskan Yesus. Tetapi Pilatus tidak ingin mengambil risiko, yaitu melawan rakyat. Bangsa Yahudi meyakini bahwa yang dianggap cocok menduduki jabatan sebagai pemimpin adalah Yudas dari Galilea. Bangsa Yahudi lebih memilih membebaskan Barabas daripada Yesus. Nah, kemudian kita mau mendalami kisah sengsara Yesus yang kita ambil dari Injil Lukas. Nah, mari kita perhatikan kisah sengsara Yesus itu di dalam Injil Lukas dimulai dari bab 22 sampai ke bab 23. Nah, kita perhatikan bab 22 ayat 39 sampai 53 itu, di situ nanti dikisahkan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Bapaknya, yaitu menyelamatkan dunia. Maka sebelum saat itu terjadi, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Nah, di situ Yesus sebagai manusia mengalami ketakutan.
Hal ini nampak dari kata-kata Yesus, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Nah, di sini diperlihatkan dari sisi kemanusiaan, diperlihatkan bahwa Yesus itu mengalami ketakutan. Tapi dalam situasi ketakutan itu, malaikat menampakkan diri kepada Yesus, memberikan kekuatan. Nah, dengan demikian Yesus siap untuk mewujudkan kehendak Bapaknya. Nah, maka di sini intinya adalah penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Kemudian kita melihat di bab 22 ayat 54 sampai 71 itu, di situ pertama-tama kita melihat bahwa Petrus yang menjadi salah satu murid Yesus yang terkenal sebagai orang pemberani dan spontan. Nah, ketika Yesus sudah dihadapkan ke mahkamah agama, Yesus sudah ditangkap, dibawa ke rumah imam, berhadapan dengan mahkamah agama, dan juga berhadapan dengan Pilatus. Nah, di sini Petrus yang tadinya sebagai seorang pemberani dan spontan, ternyata dia berubah menjadi orang yang penakut. Nah, maka ketika dia dikatakan bahwa ini juga salah seorang dari murid Yesus, maka dia dengan spontan mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Nah, jadi di sini dikisahkan bahwa Petrus mengkhianati gurunya. Nah, kemudian di dalam Lukas bab 23 ayat 29, di sini kembali Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Nah, orang banyak menyampaikan tuduhan terhadap Yesus kepada Pilatus bahwa Yesus itu menyesatkan bangsa Yahudi, bahwa Yesus itu melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan juga bahwa Yesus itu dikatakan adalah Kristus atau Raja. Nah, dalam proses pengadilan, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Namun karena desakan dari orang banyak, maka akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman kepada Yesus untuk disalibkan. Nah, kemudian kita melihat juga masih sambungannya itu di Lukas 23 ayat 26 sampai 56 itu, akhirnya di sini Yesus dibawa untuk disalibkan dan Yesus wafat di salib. Nah, sekarang kita lihat dalam peristiwa penyaliban Yesus, siapa-siapa yang terlibat di dalam penyaliban Yesus itu. Pertama itu kita lihat para petinggi agama. Nah, para petinggi agama melihat bahwa tindakan Yesus merombak agama Yahudi, hal ini sangat tidak disukai para pemuka agama. Mereka menganggap Yesus melanggar hukum Taurat. Nah, menyatakan semua makanan halal. Nah, menyentuh orang kusta, lalu tidak berpuasa. Yesus dianggap melanggar adat saleh. Misalnya itu berbicara dengan wanita kafir, membela orang yang berbuat zina, makan dengan tangan najis. Nah, kemudian juga Yesus dianggap melanggar hari Sabat, memetik gandum pada hari Sabat. Nah, Yesus juga dianggap mencampuri urusan para pemuka agama. Nah, misalnya itu merombak bait Allah. Nah, kemudian yang terlibat yang kedua adalah petinggi pemerintah. Tindakan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, menumbuhkan pemberontakan kaum Zelot. Oleh karena itu, pemerintah Romawi sangat senang ketika Yesus diserahkan oleh bangsanya sendiri untuk dihukum mati. Vonis terhadap Yesus ini seluruh majelis agama.
Imam Agung, Pontius Pilatus, Gubernur sivil, mereka semua sepakat untuk menghukum Yesus. Nah, sekarang kita lihat pada bagian ini, hubungan sengsara dan wafat Yesus dengan pewartaan kerajaan Allah. Misi yang diemban Yesus untuk datang ke dunia adalah untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Kerajaan Allah berarti Allah yang merajai atau Allah yang memerintah. Oleh karena itu, manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri atau percaya kepadanya, sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Pewartaan Yesus ini tentu menuntut setiap orang untuk mengadakan pembaharuan diri untuk menjadi lebih baik. Namun tidak mudah untuk menerima dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia, mewujudkan di dalam hati, mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terhadap pewartaan Yesus ini, ada yang menerima, tetapi banyak yang menolak, sebagaimana dikisahkan di dalam kisah sengsara dan wafat Yesus. Sekarang kita mau melihat makna sengsara dan wafat Yesus. Makna yang pertama adalah wafat Yesus adalah konsekuensi dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Yang kedua, wafat Yesus sebagai tanda ketaatannya kepada Bapa. Yang ketiga, wafat Yesus merupakan tanda solidaritasnya dengan manusia. Yang keempat, wafat Yesus menyelamatkan manusia. Nah, sekarang dari materi yang sudah dipaparkan ini, kepada kalian semua ada tugas. Tugas yang pertama ini, kamu diajak kembali untuk membaca kisah sengsara Yesus yang diambil dari Lukas bab 22 sampai ke bab 23, artinya ini 2 bab. Nah, setelah kalian membaca kisah sengsara ini, maka kalian diberikan tugas selanjutnya untuk mencatat siapa saja yang terlibat dalam kisah sengsara Yesus sejak penangkapan di Taman Getsemani hingga wafat Yesus disalib. Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang bisa kamu pelajari dari masing-masing tokoh? Artinya ini berkaitan dengan pertanyaan pertama ya, kalian sudah menemukan tokohnya, lalu dari situ kamu diajak untuk mencari pembelajaran dari masing-masing tokoh itu untuk kehidupan imanmu sebagai Kristus. Kemudian yang ketiga, ini kita diminta untuk membuat sebuah contoh konkret tindakan yang pernah kamu lakukan yang menyelamatkan orang lain. Nah, tindakan konkret. Nah, saya harap dipahami soal nomor 3 ya, penugasan nomor 3 itu. Contoh konkret yang pernah kau lakukan untuk menyelamatkan orang lain. Nah, orang lain di sini ya tentu di luar dirimu, entah itu adikmu, orang tua, atau orang tetangga, entah siapa saja, tadi sekolah, yang pernah kau lakukan untuk menyelamatkan temanmu. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap kita bisa mengerti dan tugas-tugas itu supaya dikerjakan dengan baik.